Salam Rahayu. Jadi untuk cerita yang akan saya ceritakan pada kali ini yaitu tentang keburukan onani. Bukan dari kesehatan. Yang kita bahas kali ini bukan tentang dari segi kesehatan, tapi dari segi sudut alam gaibnya. Jadi sebenarnya maklumat ini saya dapat lebih kurang 3 tahun yang lalu. Jadi ketika itu saya sering berinteraksi dengan bangsa jin. Menurut cerita ataupun maklumat yang diberikan jin ini, dia ini ngasih tahu kepada saya, jin yang saya temui di alam gaib ini ngasih tahu kepada saya. Katanya, orang-orang yang sering melakukan onani, walau dimanapun diperlakukan atau dimanapun tempatnya dia lakukan, ketika menetesnya air mani dari si pelaku, maka akan ditadah oleh jin-jin betina. Lalu akan disenyawakan benih-benih manusia tadi dengan jin betina, sehingga menghasilkan keturunan. Saya bertanya lagi kepada jin yang saya temui ini, ketika mereka berbuat demikian, apakah tidak cukup jin jantan yang ada di alam mereka? Namun jawabannya dari jin yang saya temui ini membuat saya benar-benar termenung sejenak, memikirkan tentang kebenarannya. Katanya, dengan menggunakan benih dari manusia pelaku onani yang disenyawakan dengan benih jin betina, akan melahirkan jin yang benar-benar memahami naluri dan tabiat manusia. Keturunan-keturunan yang lahir itu lebih memahami kekuatan dan juga kelemahan manusia karena mereka juga dari benih manusia. Malah menurut jin yang saya temui ini, anak-anak hasil dari percampuran benih inilah yang akan mengikat manusia selamanya dengan mereka, sehingga di akhirat ataupun di neraka kelak. Kata jin ini kepada saya, cobalah saudara bayangkan, jika seorang manusia sewaktu usia remajanya, mungkin dari usia 16 tahun, sudah melakukan onani hingga mencapai usia 20 tahun. Jika mereka melakukan seminggu 2 kali, berarti sebulan 8 kali. Dan jika dihitung setahun berarti 96 kali. Dan dihitung selama 4 tahun berarti 384 kali. Itu orang yang melakukan onani dari usia 16 sampai 20 tahun. Berarti melakukan onani sebanyak 384 kali. Bayangkan jika orang itu melakukan onani dari usia 16 sampai 30 tahun, maka akan berkali-kali lipat. Nah, dan setiap kali itu pula benih mereka ini disenyawakan dengan jin betina, maka telah menghasilkan sebanyak 384 keturunan selama 4 tahun dia ini melakukan onani. Jika lebih, maka akan lebih banyak. Semua keturunan ini akan menuntut kepada si pelaku onani tadi di padang mahsyar sebagai anak-anak kepada si pelaku onani tadi. Akibat dari tuntutan anak-anak tadi, maka si bapak, yakni si pelaku onani yang mendermawakan benihnya kepada jin betina ini, pasti akan tertanggung atau dipertanggungjawabkan atas setiap dosa-dosa yang dilakukannya oleh anak-anak campuran tadi. Anak-anak campuran ini pula dijadikan tentara-tentara syaitan untuk menggoda manusia karena mereka lebih mengetahui kelemahan-kelemahan manusia karena mereka juga dari benih-benih manusia.
Dengan penjelasan inilah yang membuat saya ini benar-benar memikirkan hal orang-orang yang melakukan onani sewaktu di mahsyar nanti, apabila dengan tiba-tiba didatangi makhluk-makhluk hodo bertanduk, makhluk-makhluk mengerikan bertanduk, mungkin juga berekor, memegang kaki dan juga lutut mereka, mengaku sebagai anak dan menuntut diselamatkan dari neraka. Jika si pelaku tadi insaf dan melakukan banyak amalan, adakah cukup untuk menampung dosa-dosa anak luar nikah dengan bangsa jin yang dijadikan sebagai tentara penggoda manusia ini? Saya tidaklah menyuruh mempercayai cerita ini bulat-bulat kepada kalian semua, apalagi untuk maklumatnya diperoleh dari bangsa jin juga. Tapi boleh juga dipikirkan kemungkinannya, jika hal ini benar, bagaimana keadaan kita di mahsyar nanti kelak? Sudah siapkah kita menerima kesan dari perbuatan kita? Bukankah lebih baik jika dihentikan perbuatan onani yang jelas-jelas bertentangan dengan agama dan juga sangat mengganggu bagi kesehatan tubuh Anda? Toh jikapun jin yang saya temui ini berbohong, setidaknya kita bisa mengambil dari hikmah tersebut.